Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Para mahasiswa yang berbahagia, alhamdulillah pada kesempatan ini kita bisa melanjutkan perkuliahan kita dalam mata kuliah studi Al-Quran dan Hadis. Pertemuan kita ini adalah yang ke-10 yang akan membahas tentang proses kodifikasi hadis. Proses kodifikasi hadis. Jadi kodifikasi itu mudahnya saja ya proses penulisan dan pembukuan hadis. Sebagaimana kita ketahui bahwa hadis kemarin adalah definisinya ma'udhifa ilan nabi sallallahu alaihi wasallam min qaulin au fi'lin au takririn au sifatin khalqiyatin au khuluqiyatin. Hadis adalah segala yang disandarkan kepada Nabi, baik itu perkataan, perbuatan maupun takrir atau sifat yang berupa sifat khalqiyah, ya keadaan fisik, maupun khulqiyah yang bersifat akhlak atau perilaku. Di perilakunya Nabi, perbuatannya Nabi, ucapan Nabi, takrir atau ketetapan Nabi. Itu definisi hadis sebagaimana yang telah kita pelajari pada pertemuan kemarin. Nah, hadis yang kita temukan sekarang itu sudah berada di dalam lampiran-lampiran buku, artinya sudah ditulis dalam kitab-kitab hadis. Nah, sebagaimana kitab hadis yang sudah ada di dalam kitab-kitab hadis sekarang itu mempunyai proses. Tidak ketika hadis itu disampaikan oleh Nabi atau pada saat Nabi itu berfirman atau berbuat kemudian ditulis sudah sebagaimana yang kita ketahui sekarang, itu bukan demikian. Tapi terjadinya adanya penulisan dan pembukuan hadis itu ada proses-prosesnya. Nah, hadis itu pada mulanya, hadis itu adalah sabda Nabi, apa yang dilakukan Nabi, takrir Nabi. Pada waktu itu ketika Rasulullah masih hidup, itu wahyu masih turun, wahyu Al-Quran itu turun. Jadi selama Rasulullah masih hidup, wahyu itu turun. Wahyu berhenti turun setelah Rasulullah wafat. Ya. Nah, wahyu atau Al-Quran yang diturunkan oleh Allah melalui malaikat Jibril kemudian kepada Rasulullah ketika Al-Quran atau wahyu itu turun, itu Rasulullah membacakan
membacakan wahyu Al-Quran itu kepada para sahabat. Ada di antara para sahabat yang menjadi sekretaris Rasulullah, ya, Khalifah Khulafaur Rasyidin yang 4, Zaid bin Sabit, Abdullah bin Amr bin As, itu adalah para penulis wahyu. Nah, hadis itu juga berupa ucapan Rasulullah, sehingga kalau semua yang datang dari Rasulullah itu, ya, kemudian ditulis begitu saja, ini dikhawatirkan antara wahyu yang datang melalui Rasulullah maupun sabda Rasulullah itu sendiri, itu dikhawatirkan ketika itu ditulis dicampur antara wahyu Al-Quran dengan hadis Nabi atau sabda-sabda Nabi. Oleh karena itu pada saat itu Rasulullah tidak memperbolehkan secara umum untuk menulis hadis, ya. Di dalam sabdanya Rasulullah, di dalam sabdanya, la taktubu anni syai'an ghairal Qur'an. Janganlah menulis dari saya sesuatu kecuali Al-Quran. Waman kataba anni ghairal Qur'an, barang siapa yang menulis dari saya kecuali Al-Quran, falyamhuhu, maka hendaklah dia menghapusnya. Wa hadisu anni, dan ceritakanlah, riwayatkanlah dari saya. Wala haraj, dan yang demikian itu tidak dosa, tidak apa-apa. Kemudian terusnya hadis itu, faman kadzaba anni muta'ammidan falyataba wa maq'adahu minan nar. Barang siapa yang berdusta, ya, tentang sesuatu, maka dari saya, maka hendaklah dia bersiap diri menempatkannya di api neraka. Jadi pada saat itu Al-Quran, ya, masih turun, sehingga penulisan hadis atau selain Al-Quran itu dilarang. Yang diperbolehkan itu adalah wa hadisu anni, ceritakanlah, riwayatkanlah dari saya, dan yang demikian itu tidak dosa. Tapi ketika meriwayatkan dari saya, Rasulullah memperingatkan, janganlah kamu berdusta. Maka barang siapa yang berdusta sesuatu, ya, dari saya, maka hendaklah dia itu bersiap-siap menempatkan diri dalam neraka. Ini yang pertama. Oleh karena itu, hadis pada saat itu kebanyakan adalah apa yang didengar oleh para sahabat, kemudian diriwayatkan, diceritakan kepada sahabat yang lain, atau dari sahabat kepada generasi berikutnya, yaitu tabi'in. Apa yang dilakukan oleh Nabi kemudian diceritakan dan ditiru oleh para sahabat. Itu yang disebut dengan fi'lan, ya, hadis fi'li, perbuatan. Begitu seterusnya. Nah, karena apa? Ya, tadi kekhawatiran kalau
apa yang disampaikan oleh Rasulullah kemudian ditulis, dikhawatirkan nanti penulisannya itu bercampur dengan Al-Quran. Tetapi ada hadis lain yang memperbolehkan penulisan hadis, yaitu pada suatu ada sahabat yang datang dari Yaman, namanya Abu Sahin. Dia datang di Madinah. Kemudian dia rajin mengikuti majelis Rasulullah. Akan tetapi apa yang diperoleh dari Rasulullah, dia itu sering lupa begitu. Ya. Sehingga Abu Sahin tadi matur kepada Rasulullah, ya Rasulullah, uktubuli. Ya. Rasulullah, menuliskanlah untuk saya. Jadi dia minta untuk dituliskan apa yang ia dengar dari Rasulullah itu, karena dia sering lupa. Maka Rasulullah memerintahkan kepada sahabat. Faqala, Rasulullah bersabda, uktubulah, menulislah kamu untuk dia. Jadi memerintahkan kepada sahabat yang lain untuk menuliskan apa yang disampaikan oleh Rasulullah itu kepada Abu Sahin. Nah, dua hadis yang tampaknya kontradiksi ini kan kondisional, ya kan kondisional. Secara umum tidak diperbolehkan, tapi ada hadis yang memperbolehkan. Maka para ulama ketika ada dua nas termasuk hadis, ya, Quran, hadis yang tampaknya itu kontradiksi, demikian segera dijamakkan, dikompromikan. Kemudian kalau tidak bisa dikompromikan, maka yang datang lebih dulu dinasah dengan hadis yang datang kemudian. Jadi seperti Ibnu Mubarak mengkompromikan dua hadis yang tampaknya bertentangan atau kontradiksi ini, bahwa hadis yang pertama ini, la taktubu anni syai'an ghairal Qur'an, ini dihapus, dinasah dengan hadis yang memperbolehkan menulis. Nah, itu pertama, berarti boleh menulis. Hanya saja menurut Ibnu Mubarak, diperbolehkannya itu adalah bagi mereka yang mempunyai kemampuan untuk menulis, dan menulisnya itu tidak dicampur aduk dengan Al-Quran, tidak dicampur. Dan yang ketiga, diperbolehkannya, diizinkannya menulis itu adalah bagi mereka yang memang mempunyai kemampuan untuk menulis. Sebab tidak semua sahabat pada saat itu mempunyai kemampuan untuk menulis. Jadi orang Arab pada saat itu kan terkenal dengan kaumun ummiyun, sebuah bangsa atau kaum yang buta tentang baca dan tulis. Sehingga Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam diberi gelar Nabiyun Ummiyun, Nabi yang tidak bisa membaca dan menulis, walaupun pada akhirnya Rasulullah itu bisa membaca.
Memang Allah Subhanahu wa taala menitahkan ya, Nabi dikehendaki demikian. Mengapa? Karena kalau Rasulullah itu pandai membaca dan menulis dan ahli sastra, maka akan muncul keraguan-raguan tentang keberadaan wahyu, bahwa itu bukan dari Tuhan, dari Allah, Al-Quran itu, tapi ciptaan Muhammad, karena Muhammad itu adalah orang yang pandai membaca, menulis, dan ahli sastra. Nah, apa yang disampaikan dari Allah Subhanahu wa taala, Nabi Muhammad adalah sebagai balag, penyampai saja, ya, sebagai penyampai saja. Dan demikian saja itu masih banyak orang-orang yang tidak percaya bahwa Al-Quran itu datang dari Allah. Katakan itu datang dari Muhammad, isinya adalah cuma cerita-cerita dan sebagainya dan sebagainya. Ya. Kemudian seperti Abdullah bin Amr bin As, itu adalah seorang sekretaris Nabi, sekretaris penulis wahyu. Dia itu mempunyai kemampuan menulis dan membaca. Bahkan dia itu mampu untuk berbahasa Ibrani yang tidak bisa didalami oleh sahabat-sahabat yang lain. Dia mempunyai catatan-catatan hadis secara pribadi karena dia pintar menulis. Nah, catatan-catatan itu disebut dengan as-sahifah as-sadiqah, lembaran-lembaran yang benar, yang isinya ada 1000 hadis dalam as-sahifah as-sadiqah. Sayyidina Ali radhiyallahu anhu juga mempunyai catatan pribadi tentang hadis Rasulullah. Ketika Abdullah bin Amr bin As, karena dia pandai menulis, sehingga apa yang ia dengar dari Rasulullah itu ditulis. Pada suatu saat dia itu diingatkan, dicela oleh orang Yahudi. Bagaimana kamu menulis yang diucapkan oleh nabimu, sedangkan nabimu itu kadang-kadang ya marah, kadang-kadang tidak marah, ya, dan juga sifat-sifat kemanusiaannya itu ada. Nah, apa yang disampaikan atau didengar oleh Abdullah bin Amr bin As dari orang Yahudi tersebut disampaikan kepada Rasulullah. Rasulullah menjawab, "Uktub fawalladzi nafsi biyadihi ma yahruju min fiyya illa haqqun." Tulislah. Mengapa di situ Rasulullah merintahkan kepada Abdullah bin Amr bin As? Karena dia adalah pintar menulis. Fawalladzi nafsi biyadihi, demi zat yang diri saya ada dalam kekuasaannya, sabda Nabi, ma yahruju minhu, dalam satu riwayat min fiyya, tidak ada yang keluar dari mulut saya ini kecuali hak. Itu berarti apa yang keluar dari mulut Rasulullah itu mesti hak, walaupun Rasulullah dalam keadaan duka atau bintu. Nah, hadis pada saat itu memang diriwayatkan secara lafzi pertama. Jadi apa yang disampaikan oleh Rasulullah dilafalkan
menurut apa adanya sabda Rasulullah itu. Disebut dengan riwayat wahyu. Tapi kadang-kadang ada hadis itu diriwayatkan secara maknawi, maknanya saja. Jadi boleh jadi esensinya itu sama, tapi menggunakan redaksi yang berbeda-beda. Karena sahabat pada saat itu adalah orang-orang yang jujur, maka tidak mungkin sahabat itu meriwayatkan sesuatu walaupun secara makna itu berbeda dengan apa yang ia dengar dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ya, orang Arab itu pada masa jahiliyah saja, masa kebuduran itu kan ya, karena mereka itu adalah tidak mampu membaca dan menulis, akhirnya yang menjadi tumpuan mereka dalam menyimpan ilmu itu adalah dengan cara menghafal. Sehingga para orang-orang Arab pada saat itu terkenal karena kuat hafalannya, sehingga syair yang begitu panjang, begitu banyak bisa dihafal hanya dibaca sekali, 2 kali. Itu kebiasaan dan tradisi orang Arab pada saat itu. Nah, ketika Islam datang, kemudian dengan kitab Al-Quran, ya, mereka berbondong-bondong masuk Islam. Maka tradisi kemampuan menghafal oleh mereka itu digunakan untuk menghafal Al-Quran. Jadi transformasi kemampuan menghafal syair digunakan untuk menghafal Al-Quran. Maaf, ini hujan barangkali terganggu, tapi mudah-mudahan tidak. Demikian pula, karena kemampuan mereka untuk menghafal, maka hadis-hadis Nabi pun dihafal oleh mereka. Cuma menghafal mereka terhadap hadis tidak seperti menghafal mereka terhadap Al-Quran, karena Al-Quran itu lafal dan isinya itu adalah wahyu dari Allah, sehingga tidak bisa Al-Quran itu diriwayatkan atau disampaikan secara maknanya saja, harus dengan lafalnya. Sebab Al-Quran itu lafzan wa maknan adalah dari firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengandung ijaz atau kemujizatan. Nah, riwayatan bermakna itu ya, menjadi merebak ketika kekhalifahan itu dipegang oleh Sayyidina Utsman. Jadi ketika kekhalifahan itu ada di pegang oleh Abu Bakar dan Sayyidina Umar, pada Sayyidina Umar itu banyak mengadakan perluasan invasi, perluasan wilayah Islam sampai ke wilayah non Arab, ya. Tapi oleh Sayyidina Umar ketika pasukan itu selesai menaklukkan suatu wilayah, maka diminta kembali ke pusat Islam, yaitu di Madinah dan sekitarnya. Tapi pada masa Sayyidina Utsman bin Affan, perluasan wilayah begitu besar, tetapi Sayyidina Utsman itu memperbolehkan para sahabat itu kemudian berpindah dari pusat Islam, Madinah, Hijaz dan sekitarnya, ke wilayah-wilayah
Islam, wilayah-wilayah perluasan. Tujuannya apa mereka berpindah dari pusat Islam adalah untuk dakwah, untuk mengajarkan Islam. Sehingga mereka ketika menyampaikan hadis, mereka sudah saling berpencar dan sebagainya, sehingga kadang-kadang hadis itu mereka ingat esensi atau isi hadis itu, tapi lupa redaksinya. Oleh karena itu pada saat itu riwayatan hadis itu sebagian dilakukan secara makna. Nah, pada kondisi ini ya, untuk mendeteksi tentang kebenaran validnya hadis, sehingga pada masa itu para sahabat ya, maupun tabi'in, saat itu sudah ada tabi'in. Karena apa? Tabi'in itu adalah orang yang ketemu sahabat, kemudian dia dalam Islam, mati dalam iman. Jadi orang-orang yang di wilayah perluasan itu kemudian ketemu sahabat, itulah yang disebut dengan tabi'in. Pada saat itu ya, untuk mengecek validitas hadis tidak segan-segan para sahabat maupun tabi'in itu melawat ke wilayah lain. Apakah hadis ini benar-benar valid? Ketika didengar ada sahabat yang benar-benar mengetahui tentang hadis ini, mereka tuju menanyakan tentang validitas hadis itu. Seperti kasus ya, sahabat Abu Ayyub Al-Ansari itu datang ke Mesir menemui Uqbah bin Amir ya. Itu datang jauh-jauh ya, dari jauh-jauh ke Mesir, itu cross check sebuah hadis, man satara musliman fid dunya satarahu Allahu yaumal qiyamah. Itu cross check hadis itu saja itu sampai mengadakan rihlah, perjalanan yang jauh. Inilah upaya dari para sahabat, para tabi'in pada saat itu untuk mengecek, cross check tentang kevalidan hadis itu. Barang siapa yang menutup aib atau cacat seorang muslim di dunia, maka Allah akan menutup cacat yang besok pada hari kiamat. Nah, demikian itu berlanjut sampai mendekati abad kedua Hijrah. Riwayatan itu terus model itu. Nah, karena sahabat yang mengerti atau mengetahui hadis itu sudah terpencar kemana-mana, kemudian di antara para sahabat itu sudah banyak yang mengetahui hadis itu, sudah banyak yang meninggal, maka muncul kekhawatiran. Di sini sudah menginjak abad kedua. Jadi tadi larangan menulis hadis, yang pertama periodisasi, kodifikasi hadis. Yang pertama larangan dan membolehkan menulis hadis, itu tadi prosesnya demikian. Yang kedua itu menulis dan membuka hadis secara resmi.
Jadi kalau ada pada periode pertama itu ada hadis diriwayatkan, kemudian kalau ada yang menulis itu adalah tulisan secara pribadi-pribadi, maka pada abad yang kedua ini hadis itu sudah mulai ditulis dan dibukukan. Karena apa? Dikhawatirkan hadis itu akan hilang dari permukaan bumi dengan matinya para sahabat yang mengetahui hadis itu, ya, atau berpindahnya sahabat dari tempat pusat Islam. Ya. Oleh karena itu Umar bin Abdul Aziz, salah seorang khalifah Bani Umayyah yang berkuasa pada tahun 99 sampai 101 Hijrah, mempunyai keprihatinan bagaimana supaya hadis ini tidak lenyap dari permukaan bumi. Dan itu hadis itu adalah merupakan sumber ajaran bagi umat Islam yang harus dilestarikan. Berarti kalau hadis itu hilang dari permukaan bumi, berarti umat Islam itu akan kehilangan bagaimana melaksanakan syariat Islam, karena syariat Islam itu wahyu Allah yang disampaikan melalui Nabi Muhammad. Nabi Muhammad bersabda atau berbuat, ya, kemudian didengar atau ditulis bagian sahabat pada waktu itu. Kalau penulisnya itu sudah tidak ada dan tidak diabadikan, ya, itu kan akan hilang. Oleh karena itu Umar bin Abdul Aziz, ya, memerintahkan seorang namanya Abu Bakar bin Muhammad bin Amr bin Hazm atau terkenal dengan Ibnu Hazm, seorang wali kota Madinah pada saat itu. Perintahnya begini, unduru hadis Rasulillah fa'ajmi'un. Jadi telitilah hadis Rasulullah dan kumpulkan. Teruslah hadis Rasulullah dan kumpulkan. Kemudian juga Umar bin Abdul Aziz, ya, memerintahkan kepada Amroh binti Abdurrahman, ya, uktub ilayya bima sabata indaka min hadisi Rasulullah bi hadisi Amroh fa inni khasyitu durusal ilmi wa jihadihi. Teruslah untuk saya apa yang ada pada engkau dari hadis Amroh. Tulislah untuk saya hadis yang ada pada Amroh itu, karena saya khawatir akan hilangnya ilmu dan lenyapnya ilmu. Ini kekhawatiran, ya, yang muncul pada awal abad kedua Hijrah itu. Di samping itu Umar bin Abdul Aziz juga memerintahkan kepada para gubernur-gubernur yang ada di wilayah Islam, ya, di mana di wilayah-wilayahnya masing-masing gubernur itu, agar para pemimpin atau gubernur itu, ya, mengumpulkan hadis dari para ahli hadis yang ada di wilayah masing-masing, kemudian untuk dikodifikasikan, ditulis dan dibukukan. Sehingga pada abad kedua Hijrah inilah
awal abad kedua Hijrah inilah mulai terjadi penulisan secara resmi, ya, secara resmi hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang dipopori oleh apa itu namanya Khalifah Umar bin Abdul Aziz, kemudian juga kepada Ibnu Syihab Az-Zuhri yang ulama besar di Hijaz dan Syam, itu yang menulis, sehingga Ibnu Syihab Az-Zuhri inilah boleh disebut dengan orang yang pertama membukukan Al-Quran, membukukan hadis atas perintah apa itu namanya Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Akan tetapi pada abad kedua Hijrah ini, walaupun di situ sudah diadakan penulisan dan pembukuan hadis secara resmi, akan tetapi penulisan itu ya karena masih penulisan yang awal pertama, sehingga masih bercampur. Kalau istilah Jawanya, kasarannya itu ya asal hadis-hadis itu bisa terkumpul gitu, sehingga masih bercampur antara hadis Nabi, kemudian fatwa sahabat maupun tabi'in. Dalam istilah masih bercampur antara hadis marfu', hadis mauquf maupun hadis maqtu'. Bahkan belum diseleksi mana hadis yang sahih, mana hadis yang hasan, dan mana hadis yang dhaif. Itu waktu pembukuan, penulisan dan pembukuan yang secara resmi yang pertama. Jadi pada abad ke-2 Hijrah. Kemudian abad periode berikutnya, yaitu pada abad ketiga, terjadilah periode penyaringan hadis dari fatwa. Jadi tadi pada abad kedua secara umum hadis ditulis tapi masih bercampur dengan fatwa, ya, perkataan sahabat maupun tabi'in. Pada abad ketiga ini sudah mulai ada penyaringan hadis dari fatwa. Itu abad ini itu sudah masa kekhalifahan Abbasiyah, ya, abad ketiga itu, ya, abad kedua, ketiga, ya. Nah, penyaringan hadis dari fatwa itu, bahkan pemilah-milahan antara hadis yang sahih dan yang tidak sahih, pertama dilakukan oleh Imam Bukhari. Imam Bukhari itu lahir tahun 194 dan meninggal tahun 256. Berarti itu sudah abad ketiga Hijrah. Imam Bukhari memilah-milah hadis, ya, antara hadis yang sahih dengan hadis yang tidak sahih. Sehingga Imam Bukhari itu mempunyai himpunan hadis-hadis sahih dalam kitabnya yang sekarang ada di hadapan kita, yang disebut dengan Al-Jami'us Shahih. Di sana berisi 8.122 hadis yang sudah diteliti, disaring dari hafalan Imam Bukhari dari sekian ratus, ya, sekian ribu hadis itu.
Kemudian disusul oleh Imam Muslim, ya. Imam Muslim. Imam Muslim itu lahir tahun 204 dan meninggal tahun 261. Imam Muslim mempunyai kitab Sahih Muslim yang disarah, terkenal disarah, dijabarkan oleh Imam Nawawi. Ya. Di sana di Sahih Muslim itu ada hadis-hadis yang telah dihimpun di dalamnya sebanyak 7.273 hadis. Kemudian dipelopori oleh Imam Bukhari dan Muslim, kemudian para imam-imam yang lain, tapi sebagai perintis pertama penyaringan hadis dari fatwa itu adalah oleh Imam Bukhari, kemudian disusul oleh Imam Muslim. Jadi ketika hadis itu dibukukan, kalau dulu sebelum abad kedua Hijrah itu ada di antara sahabat yang menulis hadis tapi secara pribadi-pribadi, abad kedua penulisan hadis, ya, dan pembukuan, sehingga hadis itu bisa dijadikan sebagai referensi umum, ya, sudah mulai bisa dijadikan sebagai referensi umum. Itu yang terjadi pada abad ketiga, yaitu periode penyaringan hadis dari fatwa. Dari fatwa itu maksudnya dari perkataan sahabat maupun perkataan tabi'in. Kemudian periode berikutnya yaitu periode pada abad keempat Hijrah. Nah, perlu diketahui bahwa abad ketiga Hijrah inilah, ya, disebut dengan periode mutaqaddimin. Abad keempat ini sudah disebut dengan mulai mutaakhirin. Karena apa? Mutaqaddimin, di situ para ulama menghimpun hadis, menghafal hadis, menulis hadis, kemudian membukukan hadis, ya, ditulis dalam sebuah buku, sehingga kalau kita sering dengar istilah akhrajahu mukhrij, akhrajahul Bukhari, akhrajahu Muslim, berarti beliau-beliau itulah yang menulis hadis, menghafal hadis dan menulisnya dalam sebuah buku. Sebab tidak semua ulama itu mempunyai tulisan-tulisan walaupun mereka itu hafal hadis, ya. Sehingga pada abad itulah, ya, mereka generasi disebut, dan ke depannya tadi ke depannya sebelum Imam Bukhari, Muslim, itu disebut dengan periode mutaqaddimin. Ini adalah abad-abad ini adalah abad-abad keemasan, ya. Itu zaman Harun ar-Rasyid, kemudian Al-Ma'mun, masa keemasan Islam, yaitu ketika kekhalifahan Harun ar-Rasyid, Al-Ma'mun, ya, Al-Muqtadir, ya. Itu bukan hadis saja, masalah fikih, usul fikih, masalah filsafat dan lain-lainnya, sehingga pada masa itu disebut masa keemasan. Banyak buku-buku dari barat yang diterjemahkan ke dalam bahasa Arab, ya, oleh para khalifah Bani Abbasiyah,
Sehingga pada saat itu disebut dengan masa-masa keemasan Islam. Pada masa abad keempat ini, karena pada abad ketiga hadis itu sudah ditulis, disaring, mana yang hadis Rasulullah, mana yang fatwa sahabat, ya, mana yang sahih dan yang tidak sahih oleh para ulama abad ketiga yang dipelopori oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Maka abad keempat ini adalah periode menghafal, ya, menghafal dan mengisnadkan hadis, ya. Jadi karena sudah hadis itu sudah ditulis dalam buku, ya, sehingga para ulama pada saat itu abad keempat itu adalah menghafal dan mengisnadkan hadis. Jadi periwayatan hadis itu selesai pada abad ketiga. Setelah itu sudah tidak ada periwayatan lagi. Sehingga mulai abad keempat sampai sekarang, kalau orang itu membaca hadis mesti rawahul Bukhari, rawahu Muslim, rawahu Hakim dan sebagainya. Itu adalah para ulama yang hidup pada abad ketiga. Mengapa periwayatan itu diberhentikan pada saat itu? Ya, karena sanad itu, sanad periwayatan atau sanadnya, kemarin kan sudah saya sampaikan perbedaan antara sanad dengan rawi, ya, sudah terlalu panjang. Jadi kalau periwayatan itu sudah terlalu panjang, itu bukan menjadi baik, tapi tidak baik. Di mata rantai periwayatan itu semakin panjang, itu sudah menjadi tidak baik. Apalagi pada saat itu malakah atau kemampuan untuk menghafal itu sudah mulai melemah. Sehingga kalau periwayatan itu terlalu panjang, kemudian orang-orang yang menjadi mata rantai periwayatan itu sudah mulai melemah hafalannya, maka hadis itu semakin hilang. Karena apa? Banyaknya orang yang tidak kuat hafalannya sehingga hadis itu jadi hilang. Ini sehingga ijma kaum muslimin bahwa periwayatan hadis itu berhenti pada abad ketiga Hijrah. Nah, abad keempat Hijrah ini karena hadis itu sudah dibukukan, maka para ulama pada saat itu sama menghafal dan mengisnadkan hadis. Hadis dihafal gitu. Sehingga muncullah gelar-gelar para penghafal hadis itu. Umpamanya ada gelar hadis, muhaddis, ahli hadis, ulama. Al-Hujjah itu adalah gelar bagi imam yang sanggup menghafal 300.000 hadis, baik matannya maupun sanadnya, ya, perihal rawi tentang keadilan, kecerdasan dan sebagainya. 300.000 hadis. Kalau sekarang itu kita hafal hadis 100 saja itu sudah luar biasa, apalagi sampai 1000. Ya. Sehingga pada saat itu ulama yang mampu menghafal hadis sebanyak 300.000 hadis, mereka mendapatkan gelar Al-Hujjah. Kemudian lagi ada Al-Hafidh, yaitu gelar bagi ulama yang mampu menghafal hadis 100.000
100.000 hadis. Ya. Ini adalah ulama. Jadi yang kujam tadi umpamanya Abu Huzail Muhammad bin Al-Walid, kemudian Abdullah bin Amr, kemudian yang Al-Hafidh umpamanya Ibnu Hajar Al-Asqalani, Saifuddin Ad-Dimyati, kemudian Imam Daqiqul Id, itu adalah orang-orang yang mendapatkan gelar Al-Hafidh. Kemudian gelar yang lain umpamanya Al-Muhaddis. Al-Muhaddis adalah ulama yang mampu menghafal hadis sekurang-kurangnya 1000 hadis. Al-Muhaddis. Al-Muhaddis seperti Az-Zabidi, atau bin Abi Ribah, ya, itu ulama yang mampu menghafal hadis 1002 hadis. Kemudian ada lagi gelar Al-Musnid, yaitu gelar keahlian bagi orang yang meriwayatkan hadis beserta sanadnya, baik menguasai ilmunya maupun tidak. Di musnid juga disebut dengan At-Talib atau Al-Muqtafi dan Al-Rawi. Ini adalah periodisasi kodifikatif abad yang keempat, yaitu periode menghafal dan mengisnadkan hadis. Kitab-kitab yang muncul pada saat itu umpamanya Al-Mu'jam. Itu ada Mu'jamul Kabir, Mu'jamul Awsat, dan Mu'jamul As-Shaghir. Kemudian Sunan Daraqutni, Shahih Ibnu Awanah, dan Shahih Ibnu Huzaimah. Dalam ulama-ulama pada abad keempat. Jadi diingat-ingat bahwa periwayatan hadis itu selesai pada abad ke-3 Hijrah. Sehingga ketika kita baca hadis itu mesti penyandarannya itu mesti rawahul Bukhari, rawahul Muslim, rawahul Abu Dawud, rawahul Tirmidzi, ya, dan sebagainya. Itu adalah para ulama hadis pada abad ketiga yang menulis hadis-hadis yang mereka hafalkan dalam sebuah buku. Kalau Imam Bukhari dan Muslim namanya kitab Shahih. Kalau yang 4 yaitu Imam Tirmidzi, Abu Dawud, Nasa'i, dan Ibnu Majah, kitab-kitabnya itu disebut kitab Sunan, ya, kitab Sunan. Ya, disebut kitab Shahih karena Imam Bukhari dan Muslim itu tidak memasukkan dalam kitabnya kecuali hadis-hadis yang Shahih. Sedangkan Sunan itu adalah kitab hadis yang disusun bab-babnya disesuaikan dengan bab fikih, mulai taharah, sholat, kemudian apa itu namanya, zakat, puasa, haji, dan sebagainya. Dan di kitab Sunan itu ada hadis yang sahih, ada yang hasan, dan ada yang dhaif tapi tidak sangat dhaif. Dhaif yang masih bisa digunakan sebagai hujjah. Sehingga kitab Sunan itulah yang mudah menjadi rujukan para fuqaha karena bab-babnya itu sudah disesuaikan dengan bab-bab fikih. Kemudian periode selanjutnya yaitu periode abad yang kelima dan seterusnya adalah
mengklasifikasikan dan mensistematikan susunan kitab-kitab hadis. Mengklasifikasikan dan mensistematikan susunan kitab-kitab hadis. Jadi ya, ketika kitab-kitab hadis pada saat itu sifatnya masih umum pembahasannya, sehingga pada abad kelima ini sudah mulai ada klasifikasi, sehingga memudahkan para pembaca kitab hadis itu menghendaki masalah apa, ya, masalah apa. Namanya masalah hukum, ya cari kitab-kitab hadis yang di situ memuat masalah-masalah hukum, mengklasifikasikannya. Jadi namanya ada kitab-kitab hadis hukum, Sunan Al-Kubra, Susunan Al-Baihaqi, Muntakol Akbar, ya, Majduddin Al-Haroni, kemudian Nailul Autor karangan Asy-Syaukani. Kemudian ada hadis yang diklasifikasikan masalah targhib. Targhib itu adalah hadis yang muatannya isinya adalah memberikan motivasi untuk berbuat baik. Targhib itu adalah memberikan peringatan isinya itu peringatan agar orang itu menghindari hal-hal yang dilarang oleh syariat. Ya, kitab targhib. Contohnya Dalilul Falihin, syarah kitab Riyadhus Shalihin yang sekarang banyak berada di hadapan kita. Kemudian ya, kitab targhib At-Targhib, ya, Al-Munqadiri. Kemudian ada komus artinya hadis yang disusun melalui urutan huruf mu'jam ada jadul, supaya apa? Orang itu mudah ketika mencari hadis itu awal matanya itu apa sih? Namanya Al-Adabu, ya, seperti kamus itu, ya, sehingga memudahkan orang dalam mencari hadis. Sebab mencari hadis dari sumber asalnya itu sulit, sehingga sekarang dulu dalam kondisi masih klasik itu ada disiplin ilmu yang membahas tentang cara mencari hadis dari sumbernya yang disebut dengan kitab takhrij. Tapi sekarang dalam kondisi yang modern, era digital ini, mencari hadis itu bisa dilihat melalui metode digital itu, dari hadis di mana dan sebagainya. Seperti kitab Al-Jami'us Shaghir karangan Imam As-Suyuti, itu hampir seperti kamus hadis ini. Kemudian Al-Mu'jamul Mufarras Al-Fadil Hadis karangan Aji Wengsing, itu juga seperti kamus hadis, yaitu buku yang mempermudah ya para peminat ya hadis untuk mencari hadis dari sumber asalnya. Nah, kalau kita itu nanti menulis skripsi umpamanya, kemudian mengutip hadis, agar yaitu karena skripsi itu adalah sebuah penelitian, maka kalau ada hadis yang saudara kutip, itu juga saudara harus melacak hadis itu berada di mana dari kitab induknya, kitab asalnya, apa di Bukhari atau Muslim dan sebagainya. Itu memerlukan waktu dalam mencarinya. Kemudian ada lagi kitab Miftahu Ulumuddin Sunnah. Sekarang lebih spesifik lagi, ya,
hadis itu diklasifikasikan, ya. Ada hadis ahkam, kemudian lagi ada hadis isinya itu adalah muamalat, hadis muamalat. Nanti saudara itu akan mempelajari itu walaupun tidak banyak. Ada hadis-hadis ibadah, ada hadis-hadis tentang ya munakahat, nikah, ya, waris dan sebagainya. Sehingga dengan klasifikasi itu para pencari dan peminat hadis itu akan lebih mudah mencarinya hadis yang diinginkan pada kitab-kitab yang sudah diklasifikasikan itu. Itulah yang terjadi pada periode abad ke-5 sampai sekarang. Sekarang hadis dijabarkan, disarah dan sebagainya dan sebagainya. Nah, itulah yang sementara tentang periodisasi. Memang periodisasi ini ada yang menggunakan model ini, abad pertama, kedua, ketiga. Ada yang menggunakan masa, ya, masa Rasulullah, masa sahabat, masa tabi'in, masa tabi'in dan sebagainya. Tapi pada intinya adalah sama, cuma metode yang digunakan untuk mengetahui tentang perkembangan, ya, hadis sejak hadis itu disabdakan oleh Rasulullah sampai sekarang. Hadis itu ada di dalam buku-buku, bahkan mungkin ada perkembangan lain, ya. Ketika era modern ini bagaimana hadis itu dikembangkan metodologinya supaya lebih mudah. Kalau sekian banyak kitab klasik itu, Bukhari yang sekian banyak, Muslim yang sekian banyak, itu akan sulit mencari hadisnya itu. Tapi upaya para ulama, hadis-hadis itu sudah klasifikasikan sehingga memudahkan bagi para peminat. Begitu yang bisa saya sampaikan dalam tema proses kodifikasi hadis atau periodisasi kodifikasi hadis pada kesempatan ini, dan kurang lebihnya saya tutup dengan billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.